Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, pada bab ini kami akan menjelaskan pengambilan keputusan manajemen dan informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah penjelasannya. A. Definisi pengambilan keputusan dalam manajemen. Definisi pengambilan keputusan dalam manajemen menurut para ahli. 1. George R. Terry berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 2. S.P. Siagian berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 3. James A. F. Stoner berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. 4. Tata Sutabri berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dilaksanakan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. B. Sistem pengambilan keputusan. Pada bagian ini, kita akan membahas sistem yang digunakan dalam pengambilan keputusan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Sistem pengambilan keputusan terbagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan tingkat teknik, lingkungan, dan tugas yang akan dikerjakan. 1. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. 2. Pembangkit sistem pendukung keputusan generator adalah sistem yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak yang menyediakan kemampuan untuk membangun suatu DSS secara cepat dan mudah. 3. Peralatan sistem pendukung keputusan. Terdapat 3 komponen utama, yaitu 1. Database, 2. User interface atau pengolahan data, dan 3. Model base, yaitu mempresentasikan masalah kemudian dikembangkan menjadi sebuah solusi. C. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks yang memerlukan penanganan yang serius. Secara umum, proses pengambilan keputusan meliputi 7 langkah, yaitu 1. Menerapkan tujuan dan sasaran. Sebelum memulai proses pengambilan keputusan, tujuan dan sasaran keputusan harus ditetapkan terlebih dahulu. 2. Identifikasi persoalan. Persoalan-persoalan di seputar pengambilan keputusan harus diidentifikasikan dan diberikan batasan agar jelas. 3. Mengembangkan alternatif. Tahap ini berisi pengidentifikasian berbagai alternatif yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang ada. 4. Menentukan alternatif. Dalam tahap ini mulai berlangsung analisis terhadap berbagai alternatif yang sudah dikemukakan pada tahap sebelumnya. 5. Memilih alternatif. Beberapa alternatif yang layak harus dipilih satu alternatif yang terbaik. 6. Menerapkan keputusan. Keputusan yang baik harus dilaksanakan. Keputusan itu sendiri merupakan abstraksi, sedangkan baik tidaknya baru dapat dilihat dari pelaksanaannya. 7. Pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan keputusan perlu pengendalian dan evaluasi untuk menjaga agar pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan yang sudah diputuskan.
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terbagi menjadi 4 faktor, yaitu 1. Masalah. Masalah adalah hambatan yang terjadi dan berpengaruh pada hal-hal penting sehingga tujuan menjadi tertunda. Maka dari itu, dari sebuah keputusan yang diambil berdasarkan analisa dari masalah dapat menjadi keputusan yang final. 2. Situasi. Situasi adalah suasana yang terjadi di sekitar, maka kondisi perusahaan dan faktor lainnya sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan. 3. Kondisi. Kondisi yaitu keadaan yang mempengaruhi segala kegiatan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. 4. Tujuan. Tujuan adalah pencapaian misi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Macam-macam keputusan manajemen. Menurut Herbert Simon, secara umum membedakan 3 jenis keputusan berdasarkan manajemen, yaitu 1. Keputusan terprogram, merupakan keputusan yang dilaksanakan berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan ini dijalankan oleh manajer tingkat bawah. 2. Keputusan setengah terprogram, merupakan keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagiannya tidak strukturan. Keputusan ini dilakukan oleh manajer tingkat menengah. 3. Keputusan tidak terprogram, merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan ini dilakukan oleh manajemen tingkat atas. F. Teknik pengambilan keputusan. Teknik yang biasa dilakukan dalam kegiatan manajerial meliputi 4 step, yaitu 1. Operational research atau riset operasi, menggunakan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan. 2. Linear programming, riset dengan rumus matematis. 3. Gaming war game adalah teori penentuan strategi. 4. Probability, yaitu teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal tidak normal. Yang terakhir ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Sistem pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang interaktif membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis data-data guna memecahkan masalah. Menurut Sudirman dan Wijayani, perkembangan sistem pendukung keputusan meliputi 1. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS adalah suatu sistem berbasis komputer untuk membantu secara interaktif dalam membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak terstruktur bagi kelompok pembuatan keputusan yang bekerja bersama-sama. 2. Sistem pendukung keputusan eksekutif atau ISS adalah suatu pendukung komprehensif yang mempunyai kemampuan lebih dari melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak. Sistem ini memberikan akses cepat atas informasi dan laporan manajemen. 3. Sistem pendukung keputusan organisasi. Terdapat fase pendekatan normal dari sistem ini, yaitu 2 fase pertama adalah strukturalisasi dan pembentukan kerangka pengembangan sistem. Fase ketiga merupakan prototype atau model dari stimulasi dari semua aspek yang dikembangkan. Fase keempat merupakan implementasi. Sekian dari penjelasan materi PowerPoint kami. Kami ucapkan terima kasih.